Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami adalah kelompok 6 yang menyampaikan tentang nilai-nilai pendidikan Islam pada masa kekuasaan Abbasiyah yang beranggotakan yaitu Khairah Ghaniyah, Iin Arba'inah, dan saya sendiri Inka Nurjana Sapitri. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu perkembangan lembaga pendidikan. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam dalam berbagai bidang. Kemajuan yang paling mencolok terjadi pada bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kajian-kajian kritis tentang ilmu pengetahuan banyak dilakukan sehingga ilmu pengetahuan baik yang akliyah maupun nakliyah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tak dapat disangkal majunya perkembangan ilmu pengetahuan saat itu karena faktor keinginan dan campur tangan pengusaha yang secara intensif menaruh perhatian yang sering terhadap karya-karya hasil peradaban. Orientasi pembangunan peradaban dan kebudayaan Islam menjadi perhatian dari daulah ini, ketimbang perluasan wilayah sebagaimana daulah terdahulu. Oleh karena itu, berbagai hasil peradaban dunia mewarnai dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam. Kebudayaan Persia datang dengan tradisi keilmuan dan pemerintahan. Bahkan banyak penulis Persia mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Abu Hanifah mempelopori bidang hukum Islam, Sibawaih dengan gramatika dan Al-Kisai di bidang qiraat. India memperkaya khazanah Islam dan dengan ilmu kedokteran, ilmu perbintangan dan matematika. Sedangkan Yunani paling banyak mempengaruhi khazanah peradaban Islam, Jundisapur dalam bidang kedokteran, Iskandariyah dalam bidang filsafat, Haran dalam bidang filsafat dan ilmu falak. Yang kedua yaitu sistem pendidikan di sekolah. Berbicara mengenai sistem pendidikan Islam dinasti Abbasiyah, berdasarkan kriteria materi yang diajarkan pada tempat penyelenggaraannya menurut George Makdisi terbagi menjadi dua tipe, yaitu intuisi pendidikan inklusif atau terbuka terhadap pengetahuan umum dan intuisi pendidikan eksklusif tertutup, yaitu terhadap pengetahuan umum. Sistem pendidikan Islam klasik berdasarkan kriteria kehubungan intuisi pendidikan dengan negara yang berbentuk teokrasi. Ada dua macam, yaitu intuisi pendidikan Islam formal dan intuisi pendidikan Islam informal. Intuisi pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh negara untuk mempersiapkan pemuda-pemuda Islam agar menguasai pengetahuan agama dan berperan dalam agama dan menjadi pegawai pemerintahan. Biaya pendidikannya biasa disubsidi oleh negara dan dibantu oleh orang-orang kaya melalui harta wakaf. Pengelolaan administrasi berada di tangan pemerintah. Sebaliknya, pendidikan informal diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat atau anggota masyarakat dan menawarkan mata pelajaran umum, termasuk filsafat. Dalam hal ini, terdapat sekitar 30.000 masjid di Baghdad berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran pada tingkat dasar. Perkembangan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah dibagi dua tahap, yaitu tahap pertama awal abad ke-7 Masehi sampai dengan ke-10 Masehi. Perkembangan secara alamiah disebut juga sebagai sistem pendidikan khas Arabia. Tahap kedua yaitu abad ke-11. Kegiatan pendidikan dan pengajaran diatur oleh pemerintah dan pada masa ini sudah dipengaruhi unsur non-Arab. Yang ketiga, penanganan kesehatan pada masa Abbasiyah, di mana pelayanan dan
yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu melayani semua orang tanpa membedakan warna kulit, agama, status sosial, serta latar belakang asal-usul lainnya. Pada masa dinasti Abbasiyah sudah menerapkan pemisahan ruang rawat pasien. Pasien pria dan wanita menempati ruang yang terpisah, serta pemisahan perawat bagi pasien perempuan. Perawat perempuan bagi pasien pria perawat pria. Pada masa dinasti Abbasiyah, tidak sembarangan dokter bisa berpraktek di rumah sakit. Hanya dokter-dokter yang berkualitas yang diizinkan untuk mengobati pasien di rumah sakit. Pada masa Abbasiyah, pelayanan kesehatan berkualitas hanya bisa direalisasikan jika didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Penyediaan semua itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara atau khilafah, karena negara khilafah berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan dasar berupa kesehatan dan pengobatan. Karenanya, khilafah wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotik, pusat dan lembaga litbang kesehatan, sekolah kedokteran, apoteker, perawat, bidan, dan sekolah lainnya yang menghasilkan tenaga medis, serta berbagai sarana prasarana kesehatan dan pengobatan lainnya. Negara juga wajib mengadakan pabrik yang memproduksi peralatan medis dan obat-obatan, menyediakan SDM, sumber daya manusia kesehatan, baik dokter, apoteker, perawat, psikiater, penyuluh kesehatan, dan lainnya, di mana pelayanan kesehatan harus diberikan secara gratis kepada rakyat, baik kaya atau miskin, tanpa diskriminasi, baik agama, suku, warna kulit, dan sebagainya. Pembiayaan untuk semua itu diambil dari kas Baitul Mal, baik dari pos harta milik negara ataupun harta milik umum. Khilafah saat itu benar-benar memberikan perhatian di bidang kesehatan dengan layanan nomor 1, tanpa membedakan lingkungan, strata sosial, dan tingkat ekonomi. Kemudian, rumah sakit dibina pemerintah dengan direktur seorang dokter dan melayani semua warga negara tanpa dipungut bayaran, dengan tidak memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, atau status sosial dalam masyarakat. Pasien mendapatkan kunjungan dokter yang teratur untuk melihat apakah mereka memenuhi standar perawatan yang ditentukan. Semua pelayanan kesehatan dan pengobatan harus dikelola sesuai dengan aturan syariah, termasuk pemisahan pria dan wanita serta hukum-hukum syariah lainnya. Juga harus memperhatikan faktor ihsan dalam pelayanan, yaitu wajib memenuhi 3 prinsip baku yang berlaku umum untuk semua pelayanan masyarakat dalam sistem Islam. Pertama, sederhana dalam peraturan atau tidak berbelit-belit. Yang kedua, cepat dalam pelayanan. Yang ketiga, profesional dalam pelayanan, yakni dikerjakan oleh orang yang kompeten dan amanah. Jadi, pada masa dinasti Abbasiyah tidak ada pembagian tingkatan pelayanan. Semuanya diperlakukan sama tanpa melihat status sosial, mampu atau tidak mampu seorang, melainkan kaya atau miskin. Mereka diperlakukan sama rata dalam pelayanan kesehatan secara adil dan baik. Bahkan negara tidak memungut biaya sedikit pun terhadap rakyatnya apabila ingin berobat, melainkan negara memberi mereka uang saku untuk mereka tidak bekerja selama mereka sakit, agar mereka pulih dengan cepat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang belum dipahami dapat ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.